demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang ku pikul, berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Apakah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang membimbing, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onar dan duri. Tapak-tapak kakiku berlumuran darah, Engkau menggendongku. Shalom menjuah-juah, kembali lagi di Sapaan Teduh Klesis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat berkat dan pernyataan Tuhan yang Tuhan tetap berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman yang akan disampaikan hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu yang tidak sempurna ini, dan Engkau yang menguasai setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Demikianlah firman yang menyapa kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kalau kita berbicara mengenai kitab Amsal, maka kita ketahui bahwa di dalamnya banyak sekali kalimat-kalimat hikmat ataupun pengajaran-pengajaran yang betul-betul relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Khususnya di hari ini, di pagi hari ini kita diingatkan bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini, pasti kita pernah melakukan kesalahan ataupun kita pernah melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ternyata di pagi hari ini kita diingatkan kepada semua orang yang percaya bahwa orang percaya yang percaya kepada Yesus juga pernah jatuh di dalam dosa dan pernah melakukan yang tidak disenangi hati Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, jangan pernah sembunyikan apa yang menjadi pelanggaran kita tersebut. Jangan pernah menutup-nutupi apa yang tidak benar itu di dalam kehidupan kita. Karena akibat dari kita menutup-nutupi ataupun menyembunyikan pelanggaran kita itu, maka kita tidak akan mendapatkan berkat ataupun keberuntungan. Dikarenakan ketika kita menyimpan sesuatu hal, maka hati kita juga akan merasa bingung, merasa bimbang, ataupun mungkin kita merasa takut seperti itu. Sehingga ada kegelisahan-kegelisahan tertentu yang menghambat berkat-berkat itu yang akan datang kepada kita. Sehingga kegelisahan-kegelisahan itu juga akan menjauhkan kita dari segala keberuntungan yang mungkin sudah Tuhan sediakan kepada kita. Karena selalu ada perasaan bersalah tetapi kita tidak mau mengungkapkannya. Nah, di pagi hari ini Allah mau menegaskan kepada kita, tidak masalah kita menjadi pernah melakukan kesalahan, tetapi akui dan jangan pernah lakukan lagi dan tinggalkan kesalahan itu.
maka kita akan diampuni, maka kita akan disayangi, dan kita akan kembali merasakan kelegaan, kenyamanan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Sehingga tema yang kami angkat di pagi hari ini adalah pengakuan membawa kedamaian. Kita akan merasa damai sejahtera ketika kita berani mengakukan kesalahan kita, ketika kita berani bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ataupun mungkin tidak sesuai dengan kehendak orang yang ada di sekitar kita. Mungkin memang ketika kita mengakukannya, orang itu akan kecewa, tetapi kita akan merasakan damai dan dia juga akan memaafkan kita. Tetapi kalau kita mau menutup-nutupinya, sampai kapan kita bisa bertahan untuk menutup-nutupinya? Seperti ada peribahasa mengatakan bahwa sepintar apapun kita menyembunyikan bangkai ataupun menutup-nutupi bangkai, pada akhirnya baunya akan tercium juga. Lambat laun kesalahan pelanggaran yang selalu kita tutup dengan baik, dengan rapat, pada akhirnya akan ketahuan juga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari ini kita diingatkan, akukan segala kesalahan kita dan jangan pernah menutup-nutupinya, karena Dia adalah adil dan Dia sangat mengasihi kita. Dia mau mendengar pengakuan dari kita dan Dia mau memberikan kasih sayang, pengampunan kepada kita, kepada sekitar kita juga, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di tempat pekerjaan kita juga. Jika kita mengakui kesalahan kita, nggak mungkin Dia nggak akan mengampuni kita, karena kita juga yakin dan percaya seperti yang kita ucapkan di setiap doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Oleh sebab itu, mari tetap menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan jangan pernah malu untuk mengakukan pelanggaran kita. Dan harus kita tinggalkan apa yang salah yang kita lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana buat berkat dan kasih yang tetap Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar kami boleh mengakui setiap pelanggaran kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Engkau akan mengampuni kami dan lebih lagi menyayangi kami, dan kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Demikian juga dengan kehidupan kami sehari-hari. Sering sekali mungkin kami mendukakan hati teman kami membuat salah, tetapi Tuhan mengatakan, akukan dan meminta maaf, maka Dia akan memberikan yang terbaik, sehingga melalui itu kami akan merasakan ketenangan, kedamaian di dalam setiap kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau kuatkan dan Engkau berikan pemahaman lebih lagi, sekalipun kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan yang ada di Runggun, Banjarmasin, dan juga yang ada di pos PIPTP, yaitu Pulau Sasi, Tambang Ulang, dan Peleihari. Bapa, Engkau yang memberkati gereja-gereja pos pelayanan Tuhan dimanapun berada Tuhan, khususnya di sekitaran Banjarmasin ini. Nyatakan kuasa Tuhan melalui orang-orang yang sudah Tuhan utus melayani di tempat itu, dan Engkau yang memberikan hati yang sungguh-sungguh kepada setiap orang yang dilayani, kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat itu. Sehingga melalui itu Bapa, kami boleh bersatu, kami boleh bergandengan tangan untuk menyatakan rahmat Allah di tengah-tengah dunia ini, dan untuk menyatakan betapa baik dan hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa mewartakannya ke seluruh dunia. Bapa, Engkau memberkati setiap apapun yang mereka rancangkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, dan biarlah kiranya Engkau yang selalu mengajari kami dengan bisikan Roh Kudus Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami senantiasa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada
hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Menjuah-juah man bantak lina.